dari sepakan penalti. Kali oleh Romeni. Tenang. Luar biasa sengit dan bikin deg-degan banget. Cina akhirnya kelabakan dan dipaksa tumbang tipis menyakitkan. Berkat hasil tersebut, Erick Thohir langsung ngomong gini usai Timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Sebelum lanjut, tolong tekan dulu tombol like dan subscribe-nya ya sayang, agar kamu nggak ketinggalan nih informasi paling update dari aku. Alhamdulillah. Malam Kamis, 5 Juni 2025, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, jadi malam yang nggak akan cepat dilupakan. Timnas Indonesia menjamu Cina dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan vibes-nya gila banget. Ketua Umum PSSI Erick Thohir nggak bisa menyembunyikan kekagumannya. Suasana stadion yang dipadati lebih dari 70.000 pendukung merah putih benar-benar bikin merinding dari awal sampai akhir laga. Suporter nyanyi, teriak, dan kasih dukungan tanpa putus selama 90 menit penuh. Atmosfernya next level. Ini malam yang luar biasa, energinya terasa banget. Dari peluit pertama sampai akhir, suporter terus tunjukin rasa cinta mereka buat timnas. SUGBK bergemuruh dan itu kasih energi besar ke pemain, ujar Erick usai laga. Satu momen yang paling nempel di ingatan Erick, gol pertama timnas di menit ke-44. Saya sampai merinding. Begitu bola masuk ke gawang, stadion kayak meledak. Sorak-sorainya bikin bulu kuduk berdiri. Semangat kayak gini bikin saya makin yakin kita bisa melangkah jauh. Tambahnya, tapi bukan cuma semangat vokal yang bikin kagum. Kreativitas supporter juga patut diacungi 2 jempol. Sebelum kick-off ada koreografi megah di beberapa tribun. La Grande Indonesia tampil keren banget dengan visual Gatot Kaca menggempur tembok raksasa berlambang Cina, ikonik dan penuh makna. Di sekitarnya penonton ngangkat kertas bertuliskan Showtime. Dan emang bener, malam itu jadi panggungnya merah putih. Nggak mau kalah, Ultras Garuda di Tribun Selatan bawa vibe dunia. Mereka bentang kain raksasa bergambar 3 bendera tuan rumah Piala Dunia 2026, Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, plus karakter The Simpsons pakai jersey timnas. Kayak lagi terbang menuju panggung dunia. Pesannya jelas, Indonesia pantas ada di Piala Dunia. Erick nutup pernyataannya dengan sedikit pesan serius. Perjalanan belum selesai. Masih ada laga berat lawan Jepang tanggal 10 Juni nanti. Tapi saya yakin, dengan kerja keras dan dukungan luar biasa kayak malam ini, mimpi itu bukan halusinasi. Kita bisa wujudkan. Tutupnya. Pada jalannya laga. Di laga kali ini, pelatih Patrick Kluivert bikin beberapa perubahan yang cukup menarik, guys. Pertama-tama ada debut manis dari Emil Audero di bawah mistar gawang timnas Indonesia. Yup, dia dipercaya jadi starter karena Martin Paes harus absen gara-gara akumulasi kartu kuning. Di lini belakang, formasi 3 back diisi oleh Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Sementara di sisi sayap, ada duo Yakob Sayuri dan Calvin Verdong yang siap naik turun bantu serangan dan pertahanan. Untuk lini tengah, ada duet Tom Hay dan Joey Pelupesi yang dikasih tanggung jawab mengatur tempo. Nah, di lini serang, Ragnar Oratmangun dan Marcelino Ferdinand nggak bisa main karena satu sakit, satu lagi kena akumulasi kartu. Tapi tenang, penggantinya juga nggak kalah keren. Ada Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Fikri yang dipasang di sayap, mendampingi oleh Romeni sebagai striker utama. Pertandingan dimulai dengan Ricky Kambuaya langsung nyoba serangan, tapi sayang tendangannya masih melebar. 1 menit kemudian, giliran tim Cina yang nyerang, tapi juga belum tepat sasaran. Drama mulai memanas di menit ke-11 waktu Xu Haoyong coba-coba mancing emosi Yakob Sayuri. Tapi Indonesia nggak tinggal diam, di menit ke-20 Egy dan Romeni mulai bangun kombinasi serangan, sayang finishingnya Romeni masih belum on target.
Menit ke-25, Romeni coba lagi lewat sepakan voli, tapi bolanya malah melambung tinggi. Nah, titik baliknya ada di menit ke-40 nih, ketika Ricky Kambuaya dilanggar di kotak penalti. Setelah dicek lewat VAR, wasit kasih hadiah penalti buat Indonesia. Oleh Romeni yang jadi eksekutor dengan tenang menuntaskan tugasnya. Gol ke gawang Cina ini bikin Indonesia unggul 1-0 di akhir babak pertama. FYI, ini adalah gol ketiga Romeni dari 3 laga bareng timnas Garuda. Gokil sih performanya. Dan untuk hasil akhir pertandingannya, langsung aja cek di judul sama thumbnail video ini ya, guys. Jangan lupa like dan share kalau kamu bangga sama perjuangan timnas kita. Di sisi lain saat sebelum laga, pelatih Cina padahal udah pede banget untuk mempermalukan timnas Indonesia di hadapan 70.000 supporter. Drama panas udah dimulai bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Beberapa hari jelang, duel bergengsi antara timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Cina, Branko Ivankovic, tampil dengan aura percaya diri yang bisa dibilang kelewat batas. Pelatih asal Kroasia itu secara blak-blakan menganggap enteng kekuatan kandang timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, yang notabene adalah kandang keramat Garuda dengan atmosfer membara tiap kali laga penting digelar. Dalam wawancaranya dengan media Cina, Sohu, Ivankovic menyebut dirinya dan tim pelatih sudah menganalisis 10 pertandingan terakhir Indonesia dan kesimpulannya cukup kontroversial. Kami telah mempelajari 10 pertandingan terakhir Indonesia dan menemukan bahwa keuntungan kandang mereka di SUGBK terlalu dibesar-besarkan, ucap Ivankovic santai. Gak heran komentar itu langsung bikin banyak fans sepak bola Indonesia naik darah. Soalnya, siapa sih yang gak tahu betapa magisnya atmosfer GBK? Stadion dengan kapasitas lebih dari 70.000 orang ini bukan cuma tempat bertanding, tapi juga lautan semangat yang bisa bikin lawan gemetar dan pemain tuan rumah membara. Di situ, sorak-sorai supporter bukan sekadar nyanyian, tapi senjata psikologis. Dan faktanya, 2 laga kandang terakhir Indonesia membuktikan bahwa GBK bukan tempat untuk tim ecek-ecek. Indonesia sukses mengandaskan Arab Saudi 2-0 dan mengalahkan Bahrain 1-0, 2 tim yang secara peringkat dan sejarah jauh lebih tinggi dari Indonesia. Tapi di GBK, mereka bertekuk lutut. Meski begitu, Ivankovic tetap ngotot dengan analisanya. Dalam konferensi pers resmi, ia mengakui kalau tekanan dari supporter Indonesia memang besar, tapi ia ingin pemainnya menjadikan itu sebagai bahan bakar, bukan beban. Sebelum kami datang ke sini, kami sudah tahu stadion ini gila. Dukungan supporter Indonesia sangat luar biasa, ujar Ivankovic. Tapi saya ingin pemain saya mengubah tekanan itu jadi motivasi. Kuncinya adalah konsentrasi dan fokus penuh untuk bisa mendapatkan hasil terbaik. Lanjutnya dengan penuh keyakinan. Namun sayangnya, pernyataan menantang itu justru jadi bahan roasting warga plus 62, terutama di TikTok dan Twitter, sekarang X. Netizen Indonesia yang memang terkenal kreatif dalam menyikapi hal-hal sensitif, langsung menyerang balik dengan candaan khas yang sarkas tapi bikin ngakak. Tamu dilarang menang, kecuali Jepang ya, tulis seorang netizen mengacu pada kekalahan Indonesia 0-4 dari Jepang. Satu-satunya tim yang sukses mencuri poin penuh di GBK sejauh ini. Berani ngomong gitu sebelum malam takbiran. Kuat iman gak, Coach? Tulis yang lain, mengaitkan atmosfer religius yang biasanya bikin suasana makin sakral dan penuh semangat. Ada-ada aja ini juru kunci lawan GBK. Nanti kalau kalah jangan nyalahin vibes ya, celetuk netizen lain sambil nyindir gaya overconfidence sang pelatih. Momen ini jadi contoh klasik betapa talk too much sebelum laga bisa jadi bumerang, apalagi kalau melawan tim yang punya dukungan masif dari supporter fanatik seperti Indonesia